Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat belajar dan menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, khususnya di era media digital seperti sekarang ini. Tema kita adalah moderasi beragama dalam Islam. Moderasi beragama adalah sikap beragama secara seimbang, tidak berlebihan, tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri, serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam sambil menghormati perbedaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam menjadi umat yang berada di jalan tengah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang wasat atau umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Kata wasat berarti adil, seimbang, tidak fanatik buta, dan tidak keras dalam beragama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hadis. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din, yang artinya, wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan dalam agama. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama. Hadis riwayat Muslim. Artinya, agama melarang sikap ekstrim, baik ekstrim keras maupun ekstrim liberal yang bebas tanpa batas. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam konteks Indonesia dan ajaran Islam, ada beberapa pilar penting dalam moderasi beragama. Yang pertama yaitu komitmen kebangsaan. Islam mengajarkan cinta tanah air dan menjaga persatuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana beliau mencintai Mekah dan Madinah. Moderasi berarti beragama dengan tetap menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya, pilar moderasi beragama yang kedua yaitu toleransi. Islam mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha, wallahu sami'un alim, yang artinya,
tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Maknanya yaitu toleransi bukan berarti mencampur adukan akidah, tetapi menghargai keberadaan orang lain. Selanjutnya, pilar moderasi beragama yang ketiga yaitu menolak kekerasan. Islam bukan agama kekerasan, tetapi agama kasih sayang. Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Maka dari itu, segala bentuk kekerasan, kebencian, ujaran provokatif, dan fanatisme buta tidak sejalan dengan ajaran Islam. Pilar moderasi beragama yang keempat yaitu akomodatif terhadap budaya. Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tetapi meluruskannya selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Itulah keindahan Islam, fleksibel namun tetap memiliki prinsip. Hari ini kita hidup di era digital. Informasi begitu cepat tersebar, termasuk paham-paham keagamaan yang keras, menghakimi, bahkan mengkafirkan orang lain. Tanpa pemahaman yang benar, generasi muda mudah terbawa arus ekstremisme. Dalam hal ini, moderasi beragama akan menjaga kita agar tidak mudah membenci, lalu membiasakan berpikir jernih dan proporsional, lalu menumbuhkan sikap bijak dalam beragama dan masyarakat, dan juga membuat Islam tampil indah dan rahmatan lil alamin. Ekstremisme bisa muncul dalam dua bentuk, terlalu keras dan terlalu bebas. Terlalu keras sampai merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Terlalu bebas mengabaikan aturan agama. Keduanya sama-sama berbahaya karena menjauhkan dari nilai keseimbangan Islam. Moderasi bukan teori saja, tetapi harus dipraktikkan dengan cara menghormati teman yang berbeda latar belakang, tidak mudah membuli atau membenci, kemudian bermedsos dengan santun dan tidak menyebar hoaks, menyelesaikan masalah dengan dialog bukan emosi, dan menghidupkan sikap kasih sayang dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sahabat yang dirahmati Allah, moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman, tetapi justru memantapkan keimanan dengan cara yang bijak, santun, penuh toleransi, dan jauh dari kekerasan. Inilah hakikat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita menjadi umat yang moderat, bijaksana, dan membawa kedamaian dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.